Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selagi udara masih bisa kita hisap, ya, darah mengalir dalam tubuh kita, hawa dingin maupun panas masih bisa kita rasakan, kita senantiasa selalu dapat alasan untuk mengucap syukur karena kesetiaan dan kebaikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman yang judulnya adalah menerima nasihat kebenaran. Ya, kita diingatkan kembali Bapak Ibu Saudara bahwa hidup kita ini sesungguhnya merupakan satu proses saling mempengaruhi. Ya, yang menjadi masalahnya adalah kita yang dipengaruhi atau hidup kita ini mempengaruhi orang lain. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menghendaki kita menjadi berkat, kita menjadi terang dan garam. Itu sesungguhnya merupakan pesan Tuhan agar hidup kita ini berpengaruh, hidup kita ini hadir di tengah-tengah banyak orang dan mereka merasakan satu nilai yang berbeda. Hidup kita ini menghasilkan satu perubahan, tidak sama seperti orang lain, dan akhirnya itu menjadi berkat bagi mereka. Mereka bisa mengenal Allah yang kita sembah. Nah, perlu kita sadari Bapak Ibu Saudara bahwa lingkungan di mana kita tinggal itu secara langsung maupun tidak langsung akan membentuk hidup kita. Ya, apa yang kita lihat, apa yang kita alami, apa yang kita dengar itu secara langsung akan mengubah pola pikir kita, ya. Bagaimana akal budi itu akan terbentuk Bapak Ibu Saudara, karena akal budi itu yang bisa membuat kita mengenal kehendaknya Tuhan. Ya. Akal budi yang senantiasa dibaharui oleh firman kebenaran, oleh nasihat-nasihat yang kita dengar dan nasihat itu mengarahkan kita untuk hidup benar, tentu hidup kita akan semakin mengenal kehendak Allah. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan satu kehidupan yang benar, satu kehidupan yang berkenan kepada Allah terkait dengan bagaimana kita harus hidup di dunia ini. Yang pertama adalah kita belajar mengkondisikan ya, pergaulan, pendengaran, penglihatan kita, sehingga pengaruh dari luar ini, ya, kita memang dalam kehidupan ini tidak bisa terlepas dari lingkungan kita, Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan tempatkan kita di tengah-tengah saudara kita yang lain, dalam lingkungan kerja, dalam lingkungan rumah tangga, dalam lingkungan apapun, ya. Tetapi sesungguhnya kita bisa mengkondisikan itu semuanya, ya, sehingga pengaruhnya sesedikit mungkin ya, di dalam hidup kita. Di Mazmur 1 ayat 1, firman Tuhan itu berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, katanya. Seseorang bisa menasehati kita kalau ya tentu kita sudah biasa bergaul dengan mereka. Mereka bisa ngomong, mereka bisa memiliki pandangan, ya, menyampaikan pandangannya, bahkan mereka bisa memberi nasihat. Nah, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak takut akan Tuhan, sampai akhirnya mereka menyampaikan pandangannya, menunjukkan contoh hidupnya, bahkan menasehati kita, ya tentu kita akan dibawa semakin jauh untuk tidak mengenal Tuhan. Kemudian yang kedua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jadi ini di dunia ini katanya ya, jalannya lebar menuju maut, jalannya lebar menuju api yang kekal itu. Ya, kita jangan berdiri di situ, Bapak Ibu Saudara.
Tapi kita jauh dari jalan itu, kita minggir saja. Kemudian yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mungkin pada suatu saat kita harus bersama-sama mereka ya dalam kegiatan warga, dalam peringatan-peringatan hari tertentu, kita harus bergaul dengan mereka, tetapi kita harus menjaga diri kita untuk tidak membiarkan kita bergaul erat. Karena apa? Ya, kita pasti akan mendengar, kita pasti akan dipengaruhi oleh satu kebiasaan kehidupan mereka yang jauh dari firman. Jadi yang pertama adalah agar kita hidup benar di hadapan Allah, kita harus benar-benar belajar mengkondisikan bagaimana kita bergaul, kita mendengar, kita membuat satu relasi dengan banyak orang di luar sana, sehingga kita terjagai pikiran, mata, dan hati kita untuk senantiasa bisa mendengar hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Tuhan ajar kita untuk tinggal di dalam komunitas yang benar. Ya. Filipi 2 ayat 1. Ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi di sini dikatakan, jadi di dalam Kristus ada. Ya. Siapa yang ada di dalam Kristus? Tentu orang-orang yang dikumpulkan Tuhan dalam panggilannya. Dikumpulkan Tuhan dalam jemaat Tuhan. Di sana kita akan mendengar bagaimana kekayaan firman Tuhan. Ya, itu ada di tengah-tengah kita. Ketika kita punya masalah, ya, kemarin kami melayani orang-orang baru begitu, orangnya rupanya tinggal di satu desa di mana yang Kristen hanya dia, bahkan dia tinggal di rumah orang tuanya yang masih dari latar belakang lain. Salah satu sarannya, mari Bapak Ibu belajar untuk bergaul dengan komunitas anak-anak Tuhan. Ya. Kenapa? Karena di tengah komunitas anak-anak Tuhan, kita bisa saling mendukung, kita bisa saling menasehati. Kita tidak mungkin kuat oleh diri kita sendiri, oleh ketaatan kita, oleh kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita butuh pada saatnya tertentu kita membagi rasa. Kita perlu untuk menyampaikan apa yang ada di hati kita. Dan ketika itu didengar oleh saudara-saudara kita yang sungguh-sungguh mengasihi kita di dalam Tuhan, tentu mereka akan sehati sepenanggungan untuk merasakan hal yang sama, untuk saling meneguhkan, saling menguatkan, memberi dorongan, nasihat. Dan itu luar biasa agar kita tetap bisa tegak berdiri, terus berjalan di dalam panggilan Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di tengah dunia yang semakin egois, di tengah dunia ini yang hanya mementingkan dirinya sendiri, tapi tentu kita hidup sebagai anak-anak Tuhan justru saling mengikatkan, ya, mengikatkan erat, ya, bergandengan tangan satu dengan yang lain untuk kita saling mendukung, menopang dalam kasih, dalam penghiburan, ya, di dalam nasihat Tuhan. Jadi yang kedua, kita diharapkan untuk semakin terikat dengan komunitas yang benar. Yang ketiga, tinggal dalam kehidupan persekutuan dengan Tuhan, ya. Kita harus punya satu relasi khusus dengan Tuhan. Kita punya satu hubungan yang terikat dengan Tuhan sendiri. Mazmur 73 ayat 24, dengan nasihatmu, engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Daud, Bapak Ibu Saudara, sekalipun dia berhadapan dengan bahaya, setiap saat dia harus melakukan sesuatu yang luar biasa. Di firman Tuhan dicontohkan dia melakukan peperangan begitu ya. Dia terbiasa untuk melakukan banyak hal yang seperti itu, tapi bagaimana hatinya selalu berpaut kepada Tuhan. Tuhan adalah satu tempat pertama yang dia kunjungi
manakala dia akan melakukan sesuatu. Demikian juga hidup kita tidak pernah mungkin terlepas dari kasih Tuhan. Hidup kita tidak mungkin terlepas dari pertolongannya, dari perlindungannya, dari kesetiaan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhanlah tempat pertama untuk kita datangi pada kondisi apapun, pada situasi apapun, pada saat mana apapun, ya. Di Mazmur 16, 7 sampai 9, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak gentar sebab hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dalam tentram. Di sini Daud sekali lagi mengatakan bagaimana hidup dia. Dia mengalami ketenangan, dia mengalami penjagaan, dia terus bisa berjalan, bahkan dia mengalami sukacitanya. Sumber utamanya itu dari Tuhan sendiri. Tuhan yang senantiasa memperdengarkan suaranya kepadanya. Tuhan yang senantiasa memberikan nasihat kepadanya. Itu yang sungguh memberikan kekuatan jiwa untuk kita terus bisa berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang berkenan adalah kehidupan yang senantiasa menyediakan diri untuk dinasehati. Tentu nasihat kebenaran, Bapak Ibu Saudara, bisa dari saudara-saudara seiman, bahkan dari Tuhan sendiri. Menerima nasihat adalah sikap dasar untuk kita mengalami pemulihan dan diubahkan. Seseorang yang menutup telinganya, ya, menutup hatinya untuk tidak mau dinasehati, bagaimana mungkin dia akan diubahkan? Ya, hidup kita diubahkan, hidup kita semakin taat, hidup kita menjalani setiap firman kebenaran, ya, tentu kita membutuhkan nasihat, kita membutuhkan teguran, kita membutuhkan pendengaran yang baik untuk bisa mengerti setiap firman kebenaran yang menjadi dasar kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan, biarkan di pagi hari ini kita semakin semangat menjalani hari-hari kita untuk menyatakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Haleluya. Ya. Mari kita berdoa.